Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club. Bersama saya, Kak Stefani. Kali ini kita akan belajar tentang kesetimbangan kimia, khusus bagian meramal arah reaksi dan mencari susunan kesetimbangan yang baru. Di mana di sini untuk meramal reaksi, ini kita cari nilai Qc, kemudian kita bandingkan dengan Kc. Di mana nilai Qc ini perhitungannya sama seperti dengan nilai Kc, yaitu hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisiennya, kemudian dibagi hasil kali konsentrasi reaktannya dipangkatkan dengan koefisiennya. Kemudian untuk perbedaan antara Qc dan Kc, pada Kc, konsentrasi produk dan konsentrasi reaktan ini dihitung saat keadaan sudah setimbang. Sedangkan pada Qc atau quotient reaksi, ini dihitung saat konsentrasi produk dan konsentrasi reaktan pada mula-mula. Jadi pada saat tersebut, reaksi itu belum tahu keadaannya sudah setimbang atau belum. Sehingga di sini, untuk meramal arah reaksinya, bisa kita lihat di sini, jika nilai Qc kurang dari nilai Kc, maka reaksi berlangsung ke kanan. Maka zat-zat di sebelah kanan ini terbentuk lebih banyak. Kemudian yang kedua, jika Qc lebih besar dari Kc, maka reaksi berlangsung ke kiri. Sehingga di sini zat-zat di sebelah kiri akan terbentuk lebih banyak. Kemudian yang ketiga, jika nilai Qc sama dengan Kc, maka reaksi sudah setimbang. Selanjutnya bisa kita lihat contoh soalnya. Diketahui harga Kc untuk reaksi kesetimbangan berikut adalah 64. Jika pada suhu yang sama, dalam ruang 1 liter terdapat campuran 0,01 mol gas H2, kemudian 0,01 mol gas I2, dan 0,3 mol gas HI. Yang ditanya di sini, nilai Qc untuk menentukan arah pergeseran reaksi menuju kesetimbangan. Kemudian yang kedua, komposisi campuran saat terjadi kesetimbangan, ditulis dalam satuan mol. Kemudian bisa kita lihat di sini, ketentuan untuk meramal arah reaksi dan langkah mencari campuran saat setimbang. Sebelumnya bisa kita tulis ulang dulu reaksinya ya. Kemudian kita tulis di sini nilai mol yang diketahui, yaitu pada H2 0,01 mol, kemudian pada I2 0,01 mol, kemudian pada HI 0,3 mol. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang A, bisa kita cari di sini. Nilai Qc sama dengan konsentrasi dari produknya. Kita lihat di sini produknya ini mempunyai fasa gas atau wujud gas, maka ini masuk perhitungan ya. Sehingga bisa kita tulis HI, kemudian dipangkatkan dengan koefisiennya. Di sini koefisiennya 2 ya. Dibagi hasil kali konsentrasi reaktannya. Kita lihat di sini reaktannya ini mempunyai fase gas ya. Maka ini masuk perhitungan. Kita tulis di sini konsentrasi dari H2 dipangkatkan koefisiennya di sini 1 ya. Dikali konsentrasi dari I2 dipangkatkan koefisiennya di sini juga 1 sama dengan, ingat rumus konsentrasi atau molaritas M sama dengan mol N dibagi volume V. Kemudian kita tulis di sini mol HI-nya yaitu 0,3 mol dibagi volumenya. Volumenya di sini 1 liter ya. Kemudian dipangkatkan 2 dibagi konsentrasi H2-nya. Di sini molnya 0,01 ya. Dibagi volumenya juga sama 1 liter dipangkatkan 1 dikali konsentrasi I2, molnya di sini 0,01 dibagi volumenya sama 1 liter pangkatkan 1. Kemudian kita tulis di sini Qc sama dengan 0,3 dibagi 1, kemudian dipangkatkan 2, itu diperoleh 0,09 dibagi, kemudian di sini 0,01 bagi 1 itu 0,01, kemudian dipangkatkan 1, 0,01. Kemudian dikalikan dengan 0,01 juga ya di sini. Sehingga kita peroleh di sini 0,0001 sama dengan 0,09, bisa kita tulis di sini 9 dikali 10 pangkat min 2
Kemudian 0,0001 ini bisa kita ubah 10 pangkat min 4. Sama dengan 9 dikali, ingat pangkat pembagian ini jadi pengurangan, sehingga diperoleh 10 pangkat min 2 dikurangi min 4. Sama dengan 9 dikali 10 pangkat 2. Sehingga diperoleh nilai QC sama dengan 900. Selanjutnya, setelah nilai QC ketemu, bisa kita tentukan arah pergeseran reaksinya. Kita lihat di sini nilai QC 900, kemudian pada soal diketahui nilai KC-nya 64. Kemudian diperoleh di sini nilai QC-nya lebih besar daripada nilai KC. Maka reaksi berlangsung ke kiri. Artinya zat-zat yang di sebelah kiri ini terbentuk lebih banyak. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang B, komposisi campuran saat terjadi kesetimbangan, bisa kita lihat di sini untuk langkah mencari campuran saat setimbang. Yang pertama yaitu mencari nilai QC. Nilai QC tadi sudah kita cari, sehingga di sini langkah pertama bisa langsung kita tulis nilai QC sama dengan 900 ya. Selanjutnya, pada langkah kedua, tulis mol mula-mula, yaitu mol yang diketahui. Sebelumnya bisa kita tulis ulang dulu reaksinya. Bisa kita tulis di sini langkah kedua, mol mula-mulanya pada H2 yaitu 0,01 mol, kemudian pada I2 yaitu 0,01 mol, kemudian pada HI di sini diketahui ya, yaitu 0,3 mol. Selanjutnya, pada langkah ketiga, tulis mol yang bereaksi. Di mana mol yang bereaksi ini lihat pergeserannya. Jika reaksi berlangsung ke kanan, maka pada produk bertambah, kemudian reaktannya berkurang, dan sebaliknya. Bisa kita misalkan dengan X pada zat yang memiliki nilai paling kecil. Bisa kita tulis di sini, langkah ketiga, mol yang bereaksi. Ingat, pada jawaban sebelumnya, reaksinya berlangsung ke kiri ya, sehingga di sini, pada reaktannya ini bertambah, dan pada produknya ini berkurang. Bisa kita misalkan X pada zat yang memiliki nilai kecil, yaitu dengan cara mol mula-mula dibagi dengan koefisien, maka diperoleh H2 dan I2 ini diperoleh 0,01, sedangkan pada HI 0,3 dibagi 2 ini diperoleh 0,15. Maka di sini yang memiliki nilai yang kecil yaitu pada H2 dan I2 ya, yaitu 0,01. Maka bisa kita misalkan di sini X mol, pada I2 juga sama, X mol, sedangkan pada HI, di sini koefisiennya 2 ya, maka mol yang bereaksi pada HI, yaitu dengan perbandingan koefisien dengan molnya, sehingga kita peroleh koefisien HI 2 per koefisien I2 1, dikali molnya I2, yaitu X mol, sehingga diperoleh 2X mol. Kemudian, karena tadi reaksi berlangsung ke kiri, maka pada reaktan di sini bertambah. Kemudian pada produk di sini berkurang. Selanjutnya bisa kita tulis langkah keempat, tulis mol setimbangnya. Mol setimbangnya kita peroleh 0,01 ditambah X. Satuannya mol ya di sini. Kemudian pada I2 ini juga sama, 0,01 ditambah X mol. Kemudian pada HI ini kita peroleh 0,3, kemudian dikurangi 2X. Satuannya juga mol. Selanjutnya, untuk mencari campuran setimbang, langkah kelima ini bisa kita cari nilai X-nya terlebih dahulu dengan rumus prinsip KC. Karena di sini untuk keadaan setimbang, maka nilai QC sama dengan KC. Jadi bisa kita tulis di sini, KC sama dengan, rumusnya sama seperti QC ya, sama dengan, ingat, rumus konsentrasi atau molaritas, M sama dengan mol N dibagi volume. Kemudian, untuk perhitungan KC, ingat, mol yang kita gunakan adalah mol saat keadaan setimbang. Untuk konsentrasi HI, molnya yaitu 0,3 dikurangi 2X dibagi volumenya di sini 1 liter ya.
dipangkatkan 2 dibagi konsentrasi H2. Pada H2 di sini molnya 0,01 ditambah X ya. Dibagi volumenya juga sama, 1 liter pangkatkan 1 dikali konsentrasi I2. Mol I2 yaitu 0,01 ditambah X ya. Kemudian dibagi volumenya sama, 1 liter dipangkatkan 1. Kemudian kita masukkan di sini nilai Kc-nya yaitu 64. Kemudian di sini kita peroleh 64 sama dengan 0,3 dikurangi 2X pangkat 2 dibagi 0,01 ditambah X dibagi 1. Kemudian di sini ada 2. Maka di sini bisa kita tulis 0,01 ditambah X. Karena ada 2, di sini bisa kita tulis pangkat 2. Kemudian di sini, untuk menghilangkan pangkat 2, ruas kanan dan ruas kiri ini bisa kita akar. Kemudian kita tulis di sini ya, akar 64 ini 8. Di sini pangkatnya jadi hilang, sehingga diperoleh 0,3 dikurangi 2X dibagi 0,01 ditambah X. Kemudian di sini kita kali silang, sehingga diperoleh 8 dikali 0,01, 0,08 ditambah 8 dikali X, 8X. Ini tetap ya, karena di sini per 1. Selanjutnya kita peroleh di sini, min 2X-nya ini pindah ruas ke kiri, sehingga diperoleh positif 2X. Maka di sebelah kiri, 8X ditambah 2X sama dengan 10X. Sama dengan, kemudian 0,08-nya pindah ruas ke kanan, sehingga diperoleh 0,3 dikurangi 0,08, yaitu 0,22. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan 0,22 dibagi 10, yaitu 0,022 mol. Dari hasil perhitungan sebelumnya, bisa kita tulis ulang di sini. Kemudian di sini bisa kita cari campuran setimbangnya. Kita peroleh tadi nilai X-nya adalah 0,022. Maka saat setimbang, mol H2 sama dengan 0,01 ditambah X, yaitu 0,01 ditambah 0,022, sama dengan 0,032 mol. Kemudian untuk mol I2-nya, ini juga sama ya, 0,01 ditambah 0,022, sehingga diperoleh 0,032 mol. Kemudian pada HI, 0,3 dikurangi 2 dikali X-nya 0,022, sama dengan 0,256 mol. Jadi seperti itu komposisi campuran saat terjadi kesetimbangan. Selanjutnya, kita bahas di sini tentang mencari susunan kesetimbangan yang baru. Jadi pada soal nanti, diketahui susunan reaksi yang sudah setimbang, kemudian diberikan suatu aksi atau suatu tindakan, sehingga di situ reaksinya akan mengalami pergeseran. Kemudian yang ditanya adalah susunan kesetimbangan setelah mengalami pergeseran. Sehingga di sini, untuk mencari susunan kesetimbangan yang baru, ingat prinsip dari faktor-faktor pergeseran kesetimbangan, dan untuk mencari susunan kesetimbangan yang baru, ini bisa kita gunakan rumus tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Selanjutnya, bisa kita lihat pada contoh soal, dalam ruangan 1 liter, pada suhu T derajat Celcius, diketahui keadaan setimbang 0,1 mol P, 0,1 mol Q, kemudian 0,4 mol R, dan 0,1 mol S, dengan persamaan reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Selanjutnya, ditambahkan 0,3 mol S pada suhu tetap. Yang ditanya, tentukan harga Kc, kemudian susunan kesetimbangan yang baru, kemudian gambarkan grafik kesetimbangan sebelum dan sesudah ditambah S. Untuk menjawab pertanyaan A, harga Kc, kita tulis ulang dulu reaksinya. Kemudian untuk mencari nilai Kc, kita tulis mol saat keadaan setimbang. Kita tulis di sini mol P 0,1 mol, kemudian yang Q 0,1 mol, kemudian yang R 0,4 mol,
Kemudian yang S 0,1 mol. Selanjutnya di sini untuk pertanyaan yang A, harga Kc sama dengan konsentrasi dari produknya. Di sini produknya fasanya gas ya, maka masuk perhitungan. Sehingga kita tulis konsentrasi R, kemudian dipangkatkan koefisiennya, di situ 1 ya, dikali konsentrasi dari S, dipangkatkan koefisiennya, di sini koefisiennya 1 ya, dibagi hasil kali konsentrasi reaktannya. Di sini fasanya gas, maka ini masuk perhitungan ya. Kita tulis di sini konsentrasi P, pangkat koefisiennya di situ 1 ya, dikali konsentrasi Q, pangkat koefisiennya di situ 1 ya, sama dengan, ingat rumus konsentrasi yaitu mol dibagi volume. Sehingga kita tulis mol pada R yaitu 0,4 mol dibagi volumenya di sini 1 liter ya. Sehingga dibagi 1 pangkat 1 dikali mol S-nya yaitu 0,1 dibagi volumenya sama ya 1 liter. Kemudian dipangkatkan 1 dibagi konsentrasi P, mol P-nya 0,1 dibagi volumenya 1 liter ya, dipangkatkan koefisien P di situ 1 dikali konsentrasi Q, molnya 0,1 dibagi volumenya 1 liter, dipangkatkan 1. Sehingga di sini diperoleh nilai Kc sama dengan, bisa kita lihat di sini 0,1 dibagi 0,1, ini diperoleh 1 ya. Sehingga di sini diperoleh 0,4 dibagi 0,1 ya, yaitu 4. Kemudian pada soal, ini ditambahkan 0,3 mol S, artinya di sini diberi suatu aksi atau suatu tindakan, maka berdasarkan asas Liketler, ini akan terjadi pergeseran kesetimbangan. Bisa kita lihat di sini, yang ditambah adalah 0,3 mol S, artinya di sini yang mempengaruhi adalah konsentrasi, karena dari nilai mol ini akan kita peroleh nilai konsentrasi. Kemudian di sini, ketika konsentrasi ditambah, maka akan bergeser ke arah lawan. Sehingga di sini, ketika di sini S-nya ditambah, maka akan bergeser ke arah lawan. Arah lawannya yaitu yang di sebelah kiri ya, maka di sini kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang B, susunan campuran kesetimbangan yang baru. Untuk mencari susunan kesetimbangan yang baru, langkah pertama di sini bisa kita cari nilai Kc terlebih dahulu. Di mana nilai Kc ini sudah kita cari dari pertanyaan yang A, yaitu Kc sama dengan 4. Kemudian langkah kedua, tulis mol mula-mula, di mana mol mula-mula ini sama dengan mol diketahui. Kemudian jika ada yang ditambah, maka di situ mol mula-mulanya itu akan ditambah dengan mol yang ditambah tersebut. Kemudian sebelum kita tulis mol mula-mula, bisa kita tulis ulang dulu reaksinya. Selanjutnya langkah kedua kita tulis di sini mol mula-mula. Pada P, mol mula-mulanya 0,1. Kemudian Q, mol mula-mulanya 0,1. Kemudian R, mol mula-mulanya 0,4. Kemudian S, mol mula-mula 0,1. Kemudian di sini ditambahkan 0,3 mol S. Maka pada S ini kita tambah 0,3. Selanjutnya, pada langkah ketiga, tulis mol yang bereaksi. Di mana mol yang bereaksi ini bisa kita lihat pergeserannya. Jika bergeser ke kanan, maka pada produk bertambah dan reaktannya berkurang. Begitu dengan sebaliknya. Kemudian bisa dimisalkan X pada spesi kecil atau pada zat yang memiliki nilai kecil. Bisa kita tulis di sini, langkah ketiga, mol yang bereaksi R, bisa dilihat di sini yang memiliki nilai kecil yaitu pada P dan Q ya, 0,1, ini juga 0,1. Maka di sini bisa kita tulis X. Pada R dan S, ini juga bisa kita tulis X, karena di sini koefisiennya sama-sama 1 ya, jadi di sini nilai mol yang bereaksi itu sama. Selanjutnya, karena pengaruh penambahan 0,3 mol S, maka pergeseran itu bergeser ke arah ke kiri ya tadi. Maka di sini yang di sebelah kiri ini bertambah ya, bisa kita tulis di sini tambah.
Kemudian yang di sebelah kanan ini berkurang, ini bisa kita tulis di sini. Selanjutnya, langkah keempat, yaitu tulis mol setimbangnya. Bisa kita tulis di sini langkah keempat, mol setimbang S, kemudian mol setimbang pada P, kita peroleh di sini 0,1 ditambah X, satuannya di sini mol ya. Kemudian pada Q, ini juga sama ya, 0,1 ditambah X. Kemudian pada R, ini kita peroleh 0,4 dikurang X. Kemudian yang S, 0,1 tambah 0,3, ini kita peroleh 0,4 dikurang X. Selanjutnya, langkah kelima, bisa kita cari nilai X, yaitu dengan prinsip perhitungan KC. Kita tulis di sini, KC sama dengan hasil kali konsentrasi produk. Di sini produknya adalah R dan S. Kemudian fasanya gas, maka ini semua masuk perhitungan. Bisa kita tulis di sini konsentrasi R dipangkatkan di sini koefisiennya 1 ya, dikali konsentrasi S dipangkatkan di sini koefisiennya 1 ya, dibagi konsentrasi reaktannya di sini fasanya gas, maka masuk perhitungan sehingga bisa kita tulis konsentrasi P di sini koefisiennya 1 ya. Maka pangkat 1 dikali konsentrasi Q, pada Q di sini koefisiennya 1, maka di sini dipangkatkan 1. Kemudian kita masukkan nilai KC, yaitu 4, sama dengan, ingat rumus konsentrasi yaitu mol dibagi volume. Untuk perhitungan KC, mol yang kita gunakan adalah mol saat keadaan setimbang. Sehingga bisa kita tulis mol dari R yaitu 0,4 dikurangi X, dibagi volumenya yaitu 1 liter ya, kemudian dipangkatkan 1 dikali konsentrasi S, molnya di sini 0,4 dikurangi X, dibagi volumenya sama ya 1 liter, dipangkatkan 1 dibagi konsentrasi P, molnya di sini 0,1 ditambah X, dibagi volumenya sama ya 1 liter, dipangkatkan 1 dikali konsentrasi Q, molnya 0,1 ditambah X, dibagi volumenya 1, dipangkatkan 1. Kemudian bisa kita tulis di sini 4 sama dengan 0,4 dikurangi X dibagi 1, ini diperoleh 0,4 dikurangi X. Kemudian di sini ada 2 ya, maka di sini bisa kita peroleh 0,4 dikurangi X, kemudian dipangkatkan 2. Dibagi 0,1 ditambah X dibagi 1, ini diperoleh 0,1 ditambah X. Kemudian di sini ada 2 ya, maka bisa kita tulis 0,1 ditambah X pangkat 2. Selanjutnya, untuk menghilangkan pangkat 2, ini bisa kita akar di kedua ruas. Akar 4 itu 2 sama dengan 0,4 dikurangi X per 0,1 ditambah X. Kemudian kali silang, sehingga diperoleh 2 dikali 0,1, 0,2, ditambah 2 dikali X, 2X, sama dengan, kemudian di sini per 1 ya, maka di sini 0,4 dikurangi X dikali 1, sama dengan 0,4 dikurangi X. Kemudian, min X ini pindah ruas ke kiri, sehingga diperoleh 2X ditambah X, yaitu 3X, sama dengan 0,2-nya pindah ruas ke kanan, maka diperoleh 0,4 dikurangi 0,2, yaitu 0,2. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan 0,2 dibagi 3, yaitu 0,067 mol. Setelah diperoleh nilai X, maka bisa kita cari susunan campuran kesetimbangan yang baru, di mana bisa kita lihat pada saat setimbang, yaitu mol P sama dengan mol Q sama dengan 0,1 ditambah X, kemudian mol R sama dengan mol S sama dengan 0,4 dikurangi X. Maka di sini untuk mol P dan mol Q sama dengan 0,1 ditambah 0,067 sama dengan 0,167 mol. Kemudian pada R dan S yaitu 0,4 dikurangi X-nya 0,067 sama dengan 0,333 mol.
Jadi seperti itu untuk jawaban yang B. Selanjutnya, untuk pertanyaan C, gambarkan grafik kesetimbangan sebelum dan sesudah ditambah S. Kemudian untuk grafik kesetimbangannya, pada sumbu X ini menyatakan waktu T, kemudian pada sumbu Y ini menyatakan konsentrasi atau molaritas, kita tulis di sini M. Ingat konsentrasi itu adalah mol dibagi volume. Volumenya di sini adalah 1 liter ya, sehingga di sini nilainya itu sama seperti nilai molnya. Sehingga di sini diperoleh konsentrasinya 0,1, 0,167, 0,333, dan 0,4. Ini bisa kita buat kesetimbangan sebelum ditambah S, yaitu pada P 0,1, kemudian pada Q 0,1, kemudian pada S ini juga 0,1, kemudian pada R ini diperoleh 0,4. Jadi seperti ini untuk grafik kesetimbangan sebelum ditambah dengan S. Selanjutnya bisa kita buat grafik setelah ditambah dengan S. Kita peroleh di sini, setelah ditambah dengan S, nilai P dan nilai Q-nya yaitu 0,167. Maka kita buat garis seperti ini. Ini merupakan titik P dan Q-nya saat setimbang. Kemudian pada R-nya ini diperoleh 0,33. Maka garisnya seperti ini untuk yang R. Kemudian untuk S ini juga 0,33. Tetapi di sini kita mulainya dari bawah karena tadi mula-mulanya adalah 0,1. Sehingga di sini kita peroleh mol S-nya itu dari titik 0,4 ya, karena di situ ditambah dengan 0,3. Kemudian diperoleh mol saat setimbangnya di sini sama dengan R. Kemudian yang warna biru ini merupakan grafik kesetimbangan setelah ditambah S. Jadi seperti itu untuk grafik kesetimbangan sebelum dan sesudah ditambah S. Demikian pembahasan untuk materi meramal arah reaksi dan mencari susunan kesetimbangan yang baru. Sampai jumpa di materi selanjutnya adik-adik.